Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, salam jumpa kembali di kegiatan kita hari ke-7. Ya, hari ke-7 di pelatihan ini. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Dan sebelum kita lanjutkan, kami serahkan kepada Ibu Ketua kelas kita, Bu Reni, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Paiman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bertemu lagi di kelas maya kita ini di hari ke-7. Baiklah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiklah kita mungkin berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mungkin saya langsung yang memimpin doa, berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dari awal sampai habisnya waktu berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita serahkan langsung kepada Bapak Paiman selaku instruktur kita pada hari ini. Silakan Bapak Paiman. Baik, terima kasih Bu Reni sebagai ketua kelas hari ini. Alhamdulillah kita sudah melalui sesi-sesi yang sangat melelahkan di beberapa hari yang lalu. Tentang seluruh yang menyangkut dengan kurikulum baru yang akan kita terapkan di SMKPK. Nah, kurikulum itu mempunyai prinsip-prinsip dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pencapaian pelajar Pancasila ini tentunya ada ketentuan, ya, ada ketentuan di kurikulum itu yang kemudian kita sebut dengan prinsip-prinsip. Nah, hari ini kita akan membahas prinsip-prinsip itu. Nah, sebelumnya akan saya tayangkan ini untuk apa kita kira-kira. Nah, ini sudah nampak Bapak Ibu ya? Oke, ya. ini langsung karena kemarin sudah pendahuluan kita sampaikan pada yang kemarin. Maka ini ada prinsip-prinsip Bapak Ibu, ada dalam pengembangan kurikulum atau kurikulum operasional ya, KOS sekolah ya, kurikulum operasional sekolah. Ini ada beberapa, satu berpusat pada peserta didik, ada kontekstual, ada akuntabel, ada esensial dan melibatkan semua stakeholder. Nah, ini saya ingin menggali persepsi Bapak Ibu semuanya tentang prinsip-prinsip yang ada di sini. Seperti apa kira-kira pemahaman Bapak Ibu sebelum kita kaji secara mendalam. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya tentang kelima prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Silakan. Bapak Paiman telah memberikan kita kesempatan untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan tentang silakan? Ya, jadi bagaimana berpusat pada peserta didik itu apa maknanya, karena kontekstual, akuntabel, esensial, dan melibatkan semua stakeholder. Nah, dan tujuan akhir itu sebenarnya adalah ini menjadi profil pelajar Pancasila, kan seperti itu. Dan ini gambaran item-item yang akan kita bahas itu. Silakan Bu Reni mungkin duluan. Silakan Bu Reni, ketua kelasnya lah dulu. Begini Bapak Paiman dan Bapak semuanya, Ibu. Dari prinsip pengembangan kurikulum ini memang kita di poin pertama ini berpusat pada peserta didik, yang mana mungkin peserta didik adalah menjadi peran utama bagi kita untuk dari kemauan anak. Nah, jadi kita tidak memaksakan peserta didik ini untuk kita memberikan leluasa anak atau memberikan kebebasan supaya anak tidak merasa tegang dalam pembelajaran gitu. Mungkin agak nyantai gitu Bapak Ibu. Mungkin kita memberikan kelonggaran seperti itu. Itu mungkin menurut saya Bapak Ibu. Ya, Bu Susilawati. Oke, mungkin tambahan sedikit dari saya bahwa di sini dalam prinsip pengembangan kurikulum ini kita harus melihat kepentingan dari peserta didik itu sendiri, di mana
profil pelajar Pancasila itu selalu menjadi rujukan untuk tahapan dalam penyusunan nanti kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu saja mungkin tambahnya sedikit, Pak. Ya. Baik, ada lagi tambahan dari Pak pengawas kita, Pak Sukirman? Mungkin memantapkan pendapat kawan-kawan ini. Ya, apa tadi ya? Saya kurang fokus tadi ya. Tentang apa namanya prinsip pengembangan kurikulum itu dalam kurikulum operasional satuan pendidikan itu atau sekolah berpusat pada peserta didik. Ya, terputus-putus ya tadi ya. Ya, jadi berpusat ke peserta didik ya, maksudnya itu apa yang kita rancang pembelajaran itu adalah sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik ya. Itu intinya. Oke. Saya kira itu intinya. Oke, siap. Terima kasih. Baik, jadi Bapak Ibu, ini karena keterbatasan waktu, saya yakin kita ingin semuanya kita diskusikan ini yang 5 ini. Cuman ini saya ambil saja inisiatif karena keterbatasan waktu kita, saya yakin kita ingin semuanya diskusi ini. Ingin mengembangkan ide-ide pikiran kita, akan tetapi karena keterbatasan waktu, jadi saya langsung ekspor saja, ya ekspor saja. Sini, jadi nampak Bu ya? Nampak, Pak. Terbaca prinsip-prinsip. Prinsip ada, ya, ada 5. Prinsip pengembangannya, bukan yang tadi, ini udah berubah. Belum muncul, Pak, belum muncul. Oh, belum muncul lagi, Masya Allah. Tadi, Pak. Masih tetap prinsip pengembangan kurikulum. Masih tetap ya, mana dia? Lah, kok jadi hilang ini? Walah. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita balik lagi. Oke, mohon maaf. Ya, kita tukar apanya? Share-nya, prinsipnya ini. Baik. Jadi di sini ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ya. Kita akan munculkan satu persatu. Ini jadi berpusat pada peserta didik. Tadi sudah sangat benar dalam diskusinya bahwa apa namanya? Berpusat pada peserta didik adalah harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan setiap tahapan belajar, yaitu kepentingan peserta didik. Tadi sudah kita diskusikan ya tentang apa namanya itu, bahwa berpusat pada peserta didik itu adalah sesuai dengan kepentingan peserta didik menuju ya profil pelajar Pancasila. Nah ini. Baik, yang kedua itu kontekstual ya. Kontekstual itu seperti apa? Ya, ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dalam konteks sosial, budaya, lingkungan, serta dunia kerja. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah esensial. Ya, esensial itu semua unsur informasi yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan ya di satuan pendidikan itu dapat diperoleh di dokumen tersebut. Jadi arti informasi apapun itu yang penting ada di kurikulum itu, yang apa namanya tidak perlu lagi dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemdikbud dan seterusnya, karena semua itu sudah secara esensial berada di KOS yang kita sebut itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah akuntabel. Kurikulum kita dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis pada data dan aktual. Nah itu prosesnya kemarin sudah kita lakukan pembelajaran, ada SWOT dan segala macam ya, sampai visi misi dan segala macamnya itu. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder ya. Jadi ini tidak hanya untuk sekolah tapi semua stakeholder yang berkepentingan tentang dunia pendidikan, industri ya, dunia kerja, semuanya bisa tertera di pos ini ya. Ini kira-kira seperti itu materi kita. Jadi ada apa namanya 5 ya, ini sebenarnya Mas ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, tapi pada kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu kira-kira cukup 5 prinsip apa namanya 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum ini yang tadi kita apa namanya kita simpulkan ke dalam 5 tadi ya, ke dalam
5 prinsip yang di awal sudah kita tampilkan. Nah, ini dia yang sudah kita tampilkan ini. Nah, ini. Jadi ini Bapak Ibu, ya mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membawa kemaslahatan, dan ini kayaknya sudah pada capek ini. Sudah pada capek. Jadi kita sekali lagi ice breaking supaya semangat ya. Jadi sekali lagi ketika saya ucapkan SMK, yang pertama kita sebut bisa, kemudian SMK yang kedua kita sebut hebat. Oke, sama-sama ya. Oke, 1 2 3 SMK. Bisa. SMK Hebat. Ya, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Baik, terima kasih. Ini materi kita pada kesempatan hari ini, hari yang ke-7. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap aktif karena masih ada 3 hari lagi untuk pelatihan ini. Baik, saya kembalikan lagi kepada ketua kelas, Bu Reni, disilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya pemaparan yang disampaikan oleh instruktur kita hari ini, maka berakhirlah pembelajaran hari ke-7 ini Bapak Ibu sekalian. Masih ada 3 hari lagi kita akan mengikuti fintech ini, dan selalu jaga kesehatan Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran hendaknya, baik itu dalam jaringan internet ini Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama Pak.